أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di subuh hari ini di surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 123, Al-An'am ayat 124 dan 125. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 126. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Beliau mengatakan bahwa wa kama ja'alna fi qaryatika, seperti mana kami telah jadikan di kampung halamanmu wahai Muhammad, akabira minal mujrimina, para pembesar-pembesar orang-orang yang menentang dakwahmu, wa ru'asa wa du'at ilal kufri, dan para pembesar mengajak kepada kekafiran, wasaddu an sabilillah, dan mereka senantiasa hendak menghadap-hadapkan mereka dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral hadirin bahwa para rasul saja Allah jadikan di kampung halamannya atau di negerinya ada para pembesar-pembesar yang senantiasa menjadi penentang dakwahnya. Padahal kalau mau dipikir-pikir Pak, apa kurangnya para nabi tersebut? Kalau mau dipikir-pikir, apa kurangnya para rasul tersebut? Apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah? Dakwahnya lemah lembut, yang didakwahinya adalah para masyarakat kampung halamannya,
isi dakwahnya bagus, mengajarkan tentang keadilan, tentang ketuhanan, ketauhidan, syariat, menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Orangnya adil, sopan santun, amanah, terpercaya. Yang seperti ini saja Allah jadikan di kampung halamannya, di negerinya, akabiro mujrimiha, sebagai sebagai sunnatullah, bahwa manusia berdakwah ada saja para penentang dakwah tersebut, ada saja. Jangankan para ustadz, jangankan para kiai, para habaib, Nabi saja memiliki penentang di dalam risalah dakwah. Sunnatullah ini sudah tetapan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala Al-Quran sebutkan, kalau seandainya Allah ingin menjadikan semua manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu, taat kepada Allah, mudah sekali itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji para hambanya. Siapa yang ingin masuk ke dalam syariat Islam, betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang malah menghambakan dirinya kepada hawa nafsu yang mereka miliki. Ma'asyiral hadirin, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Begitulah kata Allah, kami telah jadikan di setiap kampung halaman tersebut akabira mujrimiha, para pembesar penentang dakwah, liyamkuru fiha. Apa gunanya? Agar supaya para pembesar orang kafir Quraisy tadi, para penentang tadi, liyamkuru fiha, mereka berencana, berbuat makar untuk mengintimidasi, bahkan membunuh para nabi utusan Allah tersebut. Tapi Bapak Ibu, Allah Ta'ala memberikan ketenangan kepada para da'i, kepada para ustadz, kepada para nabi, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Ketahuilah bahwa apapun yang mereka makarkan, apapun yang mereka upayakan, apapun yang mereka rencanakan, illa bi anfusihim, rencananya akan jatuh pada diri mereka sendiri. Rencana buruk mereka akan mereka nikmati sendiri, akan mereka rasakan sendiri. Nah, ini jaminan dari Allah Ta'ala, Pak. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Allah jadikan di setiap dakwah itu ada penentangnya, dan setiap penentang itu akan membuat makar kepada para dai tersebut, dan Allah menjamin, jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih. Wa ma yamkuruna, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka rencanakan, illa bi anfusihim, akan terkena kepada mereka sendiri. Mereka yang menggali lubangnya, dan mereka pula lah yang akan masuk ke dalam lubang tersebut. Jangan khawatir, Pak. Allah hanya ingin menguji kita, sekuat apa iman kita. Allah ingin menguji kepada kita, sekuat apa tekad dakwah kita. Allah ingin menguji kita, sekuat apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berencana, Allah berencana yang lain. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, berencana untuk mengintimidasi, tanda kutip, para dai tersebut. Wa makarallah, dan makar Allah, Allah pun berbuat makar, berencana. Wallahu khairul makirin, dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik rencana. Maka masihkah kita tidak beriman kepada Allah? Masihkah kita enggan untuk berdakwah di jalan Allah? Kadang, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang kadang menentang risalah dakwah kita ini bukan orang lain, bahkan dari keluarga kita sendiri kadang, Pak. Nabi sebagai contoh teladan kita sudah diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Yang menentang Nabi itu belum orang lain, tapi keluarganya sendiri. Siapa? Pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, CS itu. Belum orang lain, ini keluarga dekat dulu, Pak. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan siapa-siapa. Yang menentang risalah dakwahnya, bapaknya terlebih dahulu. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam, yang menentang risalah dakwahnya belum orang lain, istrinya dulu. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, belum orang lain, anaknya dulu.
Nah kadang Pak, mohon maaf, yang menjadi penentang risalah dakwah ini belum orang lain Pak, ini kadang dari lingkaran keluarga kita. Ini perlu ekstra kesabaran. Kadang kita melihat, tidak cocok ini, semua keluarga aku nentang, akhirnya mundur dari jalan dakwah. Padahal kita semua diciptakan oleh Allah. Ketika kita ingin menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat, kita mesti beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dalam bahasa kita berdakwah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi umat terbaik, khairu ummatin, apabila ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa beramar ma'ruf, memerintahkan orang lain melakukan perbuatan baik, perbuatan soleh, perbuatan yang disukai dan ridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat mungkar, mencegah orang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Barulah kita menjadi khairu ummah. Kadang, sekali lagi, kadang kita melempem di dalam berdakwah karena ada orang-orang tertentu yang berhadap-hadapan langsung dengan kita, dan kadang orang yang berhadapan langsung kepada kita itu Pak, bukan orang lain tapi keluarga kita sendiri. Kita diuji oleh Allah, diuji kita oleh Allah. Maka kata Allah, wa ja'alna wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Begitulah kami telah jadikan di setiap kampung, di setiap negeri tersebut, akabira mujrimiha, para pembesarnya di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Mujrim, orang-orang yang berdosa. Liyamkuru fiha, agar supaya mereka berbuat makar kepada para utusan Tuhan tersebut. Wa ma yamkuruna, dan tidaklah mereka berbuat makar kecuali illa bi anfusihim, makar mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidaklah merasakan bahwa makar itu kembali kepada mereka. Mereka mengira mereka sudah menang Pak, mereka mengira mereka sudah di atas awan, padahal yang mereka lakukan malah untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Jangan kira orang-orang di luar sana yang katanya sukses dunia tapi bagus akhiratnya, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi makar mereka untuk mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar, tidak menyadari bahwa rencana-rencana busuk mereka terhadap Islam malah kembali kepada diri mereka sendiri tanpa mengenai umat Islam itu sendiri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, masuk pada ayat selanjutnya. Allah berfirman, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Ini nih orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi dulu, ketika diajak untuk berdakwah, diajak untuk beriman di dalam Islam, mereka mengatakan bahwa seandainya engkau Muhammad diberikan ayat oleh Allah, tanda kebesaran dari Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata, lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Kami tak galak beriman kepadamu sampai Allah Ta'ala memberikan apa yang Allah berikan kepadamu, sampai Allah memberikan kepada kami apa yang Allah berikan kepadamu. Apa maksudnya Pak? Kalaulah Allah Ta'ala turunkan malaikat kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, mereka juga tidak mau beriman kecuali malaikat itu pun datang kepada mereka menyampaikan wahyu itu kepada mereka. Ini kan tak masuk akal. Yang namanya nabi-nabi, selain itu adalah umat. Kalau nabinya didatangi oleh para utusan Allah berupa para malaikat, wajar nabi disampaikan wahyu kepada nabi tersebut. Nah kalau manusia biasa juga itu minta juga didatangi oleh malaikat lalu disampaikan wahyu kepada mereka, lalu siapa yang jadi mad'unya? Siapa yang menjadi mad'u? Siapa yang akan menjadi objek dari dakwanya kalau segalanya jadi nabi? Nah inilah Bapak Ibu ketidaksinkronan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka kerjakan. Bahkan di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan bahwa seandainya, ini cerita tentang mereka, seandainya Al-Quran itu turun dari langit bikirtasin, dengan berupa kertas-kertas turun dari langit untuk mereka faham bahwa ini betul wahyu dari Allah, seandainya itu pun terjadi, mereka tidak beriman.
Padahal mereka minta cobalah Quran itu atau wahyu itu tidak turun langsung kepada Nabi Muhammad. Coba wahyu itu turunnya berupa lembaran-lembaran lalu sampai kepada kami pasti beriman, kata mereka. Kata Allah, seandainya pun kami turunkan Al-Quran itu berupa lembaran kepada mereka, tidak akan beriman mereka. Memang inilah yang namanya banyak kendak masuk itu, Pak. Banyak kendak, padahal tidak kati niat untuk beriman, tapi tadi untuk menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali perihal-perihal yang mereka pinta kepada Nabi Muhammad, padahal sama sekali tidak ada keinginan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'atuhum ayah, seandainya datang kepada mereka ayat, ya, qalu lan nu'mina hatta, mereka berkata kami takkan beriman sehingga ya nu'ta mislama utiya Rasulullah, kami kepengen juga diunjuk oleh Allah wahyu tersebut. Tidak bisa lah itu. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang maha tahu siapa-siapa yang Allah ingin titipkan risalah itu kepadanya. Allah yang maha tahu, ini layak untuk dititipkan risalah, ini tidak layak, yang itu layak, yang ini tidak layak. Allah yang memilah dan memilih si Muhammad, Nabi Muhammad layak untuk mendapatkan risalah Allah, maka Allah berikan risalahnya, dijadikan Nabi dan Rasul utusan Allah untuk umat akhir zaman. Adapun yang lainnya dianggap tidak layak oleh Allah Ta'ala, maka kata Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah maha tahu di mana dan kapan saja ya risalah itu diberikan kepada orang tersebut. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sama seperti Pak, orang mengatakan kenapalah Nabi Muhammad itu nabi terakhir kita dari golongan Arab, ya, bukan dari golongan wong kulit putih tanda kutip becak kita, wong Asia misalnya, wong Indonesia, wong Malaysia, wong Thailand, kelapuna lah wong Arabnya. Kita katakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang maha tahu siapa yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai rasulnya. Kita tidak bisa ikut campur di dalam itu, tidak bisa kita ikut campur. Ketika Allah mengutus nabinya dari kalangan orang Arab Quraisy, maka sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati perintah-perintahnya. Tidak perlu didebatkan ngapalah ada dari orang Eropa baik, kenapa lah tidak dari orang orang Afrika baik, kenapa nak jadi orang Arabnya nih? Kita katakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu apa rencana Allah Ta'ala sehingga Allah jadikan nabinya dari golongan orang Arab. Kita tidak tahu, makanya sebutkan sini Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu, kata Allah, maka kami akan timpakan ya kepada orang-orang pelaku dosa besar, sagharun indallah, mereka akan ditimpakan penghinaan di hadapan Allah atas mereka, wa adzabun syadid, azab yang pedih pun Allah siapkan untuk mereka, bima kanu yamkurun, atas apa yang mereka rencanakan kepada dakwah atau kepada risalah umat Islam ini. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ayat yang kita bahas barusan ini ada kemiripan dengan ayat yang kita bahas beberapa bulan yang lalu ketika Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami telah jadikan setiap nabi tersebut ada musuh-musuh dari syayatinal insi wal jinni, ada musuh dari jin, ada musuh dari manusia. Ada musuh dari jin dan ada musuh dari manusia. Begitu juga pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan begitulah kami telah jadikan di setiap negeri ada para pembesar-pembesarnya yang senantiasa menentang risalah dakwah tersebut. Dan pembesar ini Pak bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Kalau dari golongan jin ya membisikkan kepada manusia agar supaya mereka tidak mau taat, tidak mau beriman, tidak mau nurut kepada Rasulnya. Adapun dari golongan manusia kadang langsung menentang ya, head to head, kadang bahkan mengajak untuk saling membunuh, berperang, berjihad dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bersabar ketika berdakwah, karena apapun yang mereka lakukan sesungguhnya rencana mereka akan jatuh kepada mereka sendiri tanpa mengenai rencana tersebut kepada orang-orang yang beriman dan beribadah serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan timpakan kepada mereka sagharun indallahi, kehinaan di hadapan Allah kepada mereka, wa adzabun syadid, di akhirat nanti akan disiapkan azab yang pedih, bima kanu yamkurun, atas rencana-rencana busuk mereka kepada Nabi Muhammad dan dakwah risalah Islam tersebut. Masuk pada ayat selanjutnya Pak.
Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan ya untuk mendapatkan hidayah bagi dirinya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan bersihkan hatinya untuk mendapatkan risalah Islam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, mudah Pak. Allah bukakan hati sanubari orang tersebut lalu mampu menerima risalah Islam. Makanya minta selalu hidayah Allah agar supaya hati ini mudah menerima Pak. Karena hati ini Pak, ada hati yang lemah, ada hati yang lembut, ada hati yang keras. Kalau hati yang keras, kadang dari manapun hidayah tersebut akan ditolaknya. Kenapa keras? Seperti di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengingatkan ya, bahwa hati mereka itu keras, lebih keras daripada batu ya, au asyadda, atau lebih keras lagi daripada batu, saking kerasnya sehingga tidak mau menerima risalah dakwah. Ada hati orang itu yang lembut, Allah bukakan hatinya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah berikan kelapangan dadanya hingga bisa menerima risalah Islam. Pak, di zaman dulu banyak sekali cerita. Jangankan ini, cerita para sahabat saja. Ketika bagaimana Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar dulu Pak, sebelum Islam luar biasa bencinya kepada Nabi. Luar biasa bencinya Umar kepada Nabi sebelum Umar masuk Islam. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berencana untuk duel, tanda kutip, head to head dengan Nabi. Kenapa? Karena Umar merasa bahwa gara-gara Muhammad ini uang Mekah pecah, uang Mekah tidak bersatu. Karena si kok ngajak beribadah kepada Tuhan yang satu, si kok beribadah kepada Tuhan yang mereka sembah selama ini. Jadi Umar itu, cara Umar melawan keras juga Pak. Pernah satu ketika Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam membawa pedangnya lalu bertanya, aina Muhammad, mana nih Muhammad itu? Kenapa? Karena bencinya Umar kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Umar masuk Islam. Di perjalanan bertemu dengan orang, sudahlah Umar, tidak usahlah nak ngurusi Muhammad itu, nak urusi adik kau dulu. Ngapo adik aku? Adik kau tuh nah diam-diam lah masuk ajaran agama Muhammad. Akhirnya tadinya mencari Muhammad, akhirnya berbalik arah menuju ke rumah adiknya Umar. Nak ditanyain, apa kau betul kau masuk Islam? Ketika hendak mengetuk pintu rumah adiknya Umar, terdengar sayup-sayup di dalam rumah itu ada orang yang mengaji Pak, membaca surat Toha ya. Lalu mulai didengar, maco apa wong ini, maco apa wong di dalam ini. Ketika itu menggedor pintu, iftah, buka, aku ni Umar, kakak kau. Dak galak Pak muka, wong lagi belajar ngaji. Datang Umar, nah loka ni masuk kita, nah bahaya loka kena tangan oleh kakak gitu nih. Akhirnya karena digedor, dibukakanlah pintu. Kata Umar, apa yang kamu baca tadi? Dak kati kak, dak, aku dari luar tadi terdengar kamu baca apa. Aku tahu dari kawan-kawan di luar kalau kamu sudah masuk Islam. Apa yang kamu baca tadi? Dak kati kak, sini aku baca, aku jengok. Dak boleh kak, ini Al-Quran, tidak boleh dipegang oleh uang yang tidak beriman. Kata Umar, sudahlah kamu itu tunjuk aku di mana nian, apa namanya, tempat nongkrongnya Muhammad itu. Aku nak bertemu. Apa kata adiknya, jangan kak, kalau kamu nak nangani tangani kami baik, dosa nyakiti Nabi Muhammad SAW. Kata Umar, aku tidak nak nyakitinya, bawa aku ke situ untuk bertemu. Dibawalah ke rumah Dar Arqam bin Abil Arqam yang sekarang ini Pak di daerah Bukit Sofa ya, daerah Bukit Sofa. Diajaklah ke situ. Ketika diajak ke situ, diketok pintu, yang melihat pertama sekali adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, mamang Nabi, tapi orang ini melawan Hamzah. Kata Hamzah, bukakan pintu. Kalau Umar ada nak ngapa-ngapa, aku dulu, katanya. Akhirnya dibukakanlah pintu. Hamzah sudah siap-siap di belakang pintu. Kalau memang Umar nak buat masalah, lawan aku dulu. Akhirnya dibukakan pintu. Lalu tanya, apa yang kau inginkan wahai Umar? Aku kepengen ketemu Muhammad. Apa keinginanmu? Aku kepengen ketemu baik. Sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi, Umar radhiyallahu anhu mengucapkan Islam. Di hari yang sama Pak, pikirkanlah, tadinya hari itu nak bunuh Nabi, di hari itu dia
langsung masuk ke dalam Islam. Inilah yang disebut wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah inginkan berikan hidayah bagi dirinya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima risalah Islam itu. Hanya mendengarkan ayat lantunan surat Toha, Pak, Islamnya si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lah dibaca ke Quran berulang-ulang khatam, masih tidak berubah. Lah dibaca ke Yasin panjang, lebih panjang daripada Toha, masih tidak tidak galak benar dalam syariatnya, tidak galak sembayang, tidak galak ngapu-ngapu. Makanya mintalah kepada Allah agar supaya hati kita dibersihkan, hati kita dilapangkan. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan berikan kita syariat Islam kalau hati kita sudah bersih. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah inginkan kesesatan bagi dirinya, yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah akan jadikan dadanya itu sempit, Pak. Dak galak nerimo, picik nemu Islam. Yashrah yaj'al sadrahu dayyiqan, sempit, harajan, ya susah. Ka'annama yas'adu fis sama, sama seperti kita kalau naik ke atas langit, ya, naik ke atas ke arah, semakin berkurang oksigennya maka semakin susah kita bernapas. Nah, ini adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang senantiasa menolak ajaran agama Islam itu pada dasarnya mereka itu, Pak, tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Hatinya akan terasa sempit seperti mana ketika mereka dibawa ke atas, semakin ke atas semakin menipis oksigennya. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka coba lihat, Pak, kadang ada orang kaya tapi dia tidak menjalankan syariat. Dia ini kadang, mohon maaf, banyak memang duitnya tapi tidak tenang hidupnya. Duitnya banyak tapi tidak tenang, gelisah. Tapi ada orang yang miskin, mungkin serba kekurangan, makan mungkin cuma 1 kali sehari, tapi karena dia Islam, dia tenang, dia menerima takdir yang Allah takdirkan, maka dia ini akan lebih tenang dibandingkan orang yang banyak duitnya tadi tapi tidak mengenal Islam. Oleh sebab itu, harta, jabatan dan lain sebagainya bukan apa-apa sebenarnya. Yang paling penting adalah hati kita bisa menerima syariat Islam. Kalau hati kita bisa menerima syariat Islam, yang miskin bisa merasa kaya. Kalau kita tidak bisa menerima Islam, yang kaya bisa merasakan kesedihan seperti mana yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Maka Bapak Ibu, Allah Ta'ala mengatakan, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kehinaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat terakhir yang akan kita bahas pada subuh hari ini, Allah Ta'ala mengatakan, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Maksudnya inilah syariat Islam itu. Ikutilah syariat ini, ikutilah ajaran agama ini. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu. Kalau sudah dikatakan jalan Tuhanmu, berarti jalan ini pasti benar. Pasti benar. Nabi pernah dulu berjalan, Pak, bersama sahabatnya, lalu mengambil ranting kecil, lalu mulai menggaris di tanah. Beliau garis lurus dari atas ke bawah, straight. Lalu Nabi SAW membuat garis-garis, ya, menyilang yang ada di kiri dan di kanannya, seperti tulang ikan lah. Kalau kita buat gambar bencak tulang ikan, garis lurus, kiri yang kanan kita kasih beberapa jalan, yang kiri juga kita kasih beberapa jalan. Apa kata Nabi? Menunjukkan jalan yang lurus ini, hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus ini. Fala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang kiri kanan ini. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai dari jalanku yang lurus ini. Berarti apa, Pak? Islam ini jalan kebenaran. Islam ini jalan kebenaran, jalannya Allah dan jalan para nabinya. Maka ketika kita melewati jalan yang sama yang dilewati oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya pada jalan yang sama. Tapi kalau kita kepengen bertemu dengan Allah dan Rasulnya melewati jalan yang tidak dilalui oleh Allah dan Rasulnya, jauh sekali harapan untuk bertemu kepada mereka, karena jalan yang kita lewati tidaklah sama seperti mana yang mereka lewati. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, jalan Tuhanmu yang lurus, yaitu syariat agama Islam, ya.
qad fassalnal ayat, telah kami jelaskan sejelas-jelasnya ayat-ayat kami, liqaumi yazakkarun, kepada kaum yang senantiasa mau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum-kaum yang mau mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Jadi bertahanlah kita di dalam ajaran agama Islam, walaupun saya yakin banyak sekali godaan kiri dan kanan, yakinilah bahwa inilah ajaran agama Allah yang lurus. Innad dina indallahil Islam, ajaran agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, yang mencari ajaran agama lain selain ajaran agama Islam, ya, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang mencari ajaran agama lain selain ajaran agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima ajaran tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita coba buka dulu sesi tanya jawab Bapak Bu sembari menunggu waktu isyraq tiba. Silahkan yang ingin bertanya diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat bahwasanya penjelasan Shiratal Mustaqim pada surah Al-Fatihah itu adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dan di sini kalau kita lihat Shiratul Mustaqim, Shiratul Rabbika Mustaqima, ya artinya kan Shiratul Mustaqim juga sudah. Ya. Di sini Allah jelaskan bahwasanya Shiratul Mustaqim di sini adalah orang yang yashrah sadrahu lil Islam. Apakah ini merupakan tafsir tambahan dari Al-Fatihah atau gimana, Ustaz? Baik. Demikian, makasih. Baik. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalan yang dilewati oleh orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan bukanlah jalan orang yang ghairil maghdub, jalan orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan jalan orang yang engkau sesati, yaitu orang-orang Nasrani. Nah, di ayat ini wa hadza siratu rabbika mustaqima, apakah ini termasuk penjelasan dari jalan yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya satu kesatuan, ini satu kesatuan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wa hadza siratu rabbika mustaqima, inilah jalan Tuhanmu yang lurus, maksudnya jalan yang dilewati oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para syuhada, para sholihin, sehingga seakan-akan jalan ini akan tersambung kepada Allah Ta'ala. Maka disebut wa hadza siratu rabbika, ini jalan Tuhanmu, ini jalan Tuhanmu, maksudnya inilah jalan yang diridhoi oleh Tuhanmu, jalan yang diridhoi. Ketika kita hendak bertemu dengan orang yang kita inginkan, maka harus melewati jalan yang benar, baru kita bisa bertemu dengan orang yang kita ingin temukan. Tapi ketika kita ingin bertemu dengan seseorang tapi jalan menuju rumahnya tidak sesuai dengan jalan yang kita lalui, maka akan jauh sekali untuk bertemu dengan orang yang kita ingin temui. Oleh sebab itu, bisalah kalau mau dikatakan apakah ini tambahan penjelasan dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, boleh saja ya, karena ayat yang di surat Al-Fatihah itu menjelaskan tentang jalan orang-orang baik. Nah, di sekarang ini Allah Ta'ala wa hadza sirati, ini jalanku, ini jalanku, maksudnya jalan yang aku ridhoi, ya, yang mana ketika kalian ingin mendapatkan keridhoanku, ikuti jalan ini, maksudnya adalah Islam, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan di ayat sebelumnya, ya, wa may yurid an yahdiyahu wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan si fulan mendapatkan hidayah, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima syariat Islam. Maka ketika kita katakan wa hadza siratu rabbika mustaqima, inilah jalanku yang lurus, berarti yang dimaksud oleh Allah itu adalah syariat Islam. Mau dikatakan ini penjelasan tambahan dari surat Al-Fatihah, silakan. Tidak juga silakan, karena ini sebenarnya satu kesatuan, ya. Ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka, siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya. Ghairil maghdub, bukan jalan yang kau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, bukan pula lah orang yang kau sesati, yaitu orang Nasrani. Di ayat ini mengatakan sirati mustaqima, inilah jalan yang lurus. Maka mau dikatakan tambahan Al-Fatihah boleh, karena satu kesatuan, maknanya sama. Wallahu a'lam bissawab.
Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon maaf Ustaz, mungkin di luar tema. Silakan. Pun ada sedikit menyangkut dengan tema. Silakan. Ini yang pertama khususnya untuk diri saya Ustaz. Ya. Untuk diri saya, mungkin bisa nanti diambil oleh yang lainnya. Begini Ustaz, mungkin barangkali tadi Ustaz menyimak atau mendengar atau menjawab waktu saya azan tadi Ustaz. Ini masalah azan nih. Ya. Nah, karena saya ini di dalam ilmu azan ini kurang Pak Ustaz, terutama tajwidnya, makronya itu sama sekali tidak begitu paham. Jadi kadang-kadang, nah beberapa hari ini saya sudah rutin azan, karena saya takut salah. Karena seperti Ustaz bilang tadi, dakwah. Saya kira azan ini merupakan salah satu dakwah. Ya. Nah di dalam berdakwah mungkin saya salah di dalam ucapan. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah, mungkin salah. Nah saya minta tolong nian Pak Ustaz untuk evaluasi tadi atau memberi penilaian terhadap saya, apakah lafaz atau ucapan saya tadi benar apa salah gitu Ustaz. Nah itu mudah-mudahan kedepannya saya nggak ragu lagi dan terus saya ingin berdakwah melalui azan, gitu saja. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menjadi seorang muazzin, ya, tukang azan di satu masjid adalah satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Karena Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, di akhirat nanti para muazzin itu lehernya akan dipanjangkan oleh Allah. Akan dipanjangkan lehernya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada hari itu orang-orang tenggelam dengan keringat masing-masing. Tenggelam dia seperti tenggelam di lautan, padahal itu karena keringatnya. Saking dekatnya matahari dengan kita, sehingga kita berkeringatan dan hasil dari keringat kita menenggelamkan diri kita sendiri. Nah, kata Nabi SAW, orang-orang yang muazzin itu yang konsisten di dalam azan, mereka akan dipanjangkan lehernya oleh Allah. Tubuhnya boleh tenggelam dengan keringatnya, tapi lehernya senantiasa di atas dari keringatnya itu. Jadi bahasa kita tidak kelelep. Jadi orang yang muazzim itu adalah satu keistimewaan, Pak. Satu keistimewaan. Yang kedua, ketika kita azan, orang mendengarkan azan kita, lalu berangkat dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat yang kita ajak tadi, maka secara tidak langsung kita pun telah mendapatkan pahala dari orang-orang yang pergi tadi, karena dia pergi ke masjid, dia tahu waktunya masuk karena suara kita sampai ke telinga dia. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama adalah luar biasanya keutamaan orang-orang yang senantiasa azan, konsisten di dalam azannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pahalanya luar biasa. Itu satu. Yang kedua, masalah pengucapan di dalam azan, Pak, kita manusia biasa ini, apalagi bukan wong Arab, kadang ucapan huruf tidak sesuai pada tempatnya, kadang tidak sesuai, karena mungkin dulu waktu kita muda tidak pernah belajar mengaji dengan baik, misalnya kadang tidak sesuai bacaan. Tetapi di dalam azan ini, Pak, tidaklah sama seperti di dalam membaca Al-Quran. Kalaupun salah-salah dikit di dalam azan, contoh, seharusnya asyhadu pakai shin, dia pakai sin, ashadu. Ini contoh saja. Apakah dia berdosa seperti mana salahnya dia ketika mengaji? Jawabannya tidak. Sama macam kita ngomong bahasa Arab, Pak, salah. Apakah berdosa kita? Tidak, jawaban cara kita ngomong. Nah ini azan, kalaupun ada salahnya, dan ingat ya, salah ini bukan kita sengaja kita salah ke, kita tahu benarnya lalu kita salah ke, nah itu berdosa. Tapi kalau kita tidak tahu kalau itu salah, atau sampai disitulah kadar kemampuan kita, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh, Pak, contoh ya, karena kemarin hari Jumat kemarin saya baru pulang umroh. Jumat kemarin di Mekah kadang kita mendengar orang azan hayya 'ala shalah, gitu kan, saking haknya dikuatkan sampai ada haknya, bedahak dia dipantulkan seakan-akan ada kolkolahnya, padahal tidak benar. Kalau sebenarnya hayya 'ala shalah begitu saja tanpa ada hak. Tapi di Mekah kadang kita dengar itu hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, saking kuatnya hanya tadi langsung bedahak. Nah ini kan sebenarnya tidaklah benar, cuman tidak jadi masalah. Maka azan yang disampaikan tadi sudah bagus.
Kalaupun ingin diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Banyak-banyak dengar mak manu ngaji, mak manu wong apa namanya, wong azan. Kalau masalah nada, beda orang beda nada Pak. Jadi itu ngapa beda nadanya? Terserah wong itu nadanya. Yang penting sama apa namanya bacaannya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau masalah nada, beda uang beda nada, tidak jadi masalah. Yang penting bacaannya sama. Ini 4 kali, ini 2 kali, ini sekian kali. Yang penting sama. Nah, ketika ada shin dibaca sin, shin dibaca sin, asyhadu dibaca ashadu misalnya, sudahlah kita apa namanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sampai di situ cuman kemampuannya, tidak jadi masalah. Allah tidak akan pernah mengiqab seseorang yang hanya sampai di situ batas kemampuannya. Hanya saja perlu latihan lagi, perlu apa namanya, perlu membaca lagi, perlu menyimak lagi, sehingga kita tidak puas dengan apa yang sudah kita capai sekarang, sehingga ke depan akan lebih baik lagi apa yang akan kita dapatkan. Jadi dari azan yang tadi yang saya dengar, kalau bahasa Arabnya masyil hal, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, alhamdulillah. Hanya saja tadi kalau memang kepengen apa namanya diperbaiki lagi, bagus. Misalnya contoh saja, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan tasdid, itu kan apa namanya dengung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang ada orang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa ada dengungnya, karena tasdid itu sebenarnya dengung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Ada satu lagi kalau salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Naumnya jangan terlalu panjang karena itu bukan mad arid li sukun ya. Itu mad lin. Naum karena nunnya berharokat fathah, lalu yang mati adalah waw. Maka kalau kita pernah belajar hukum tajwid, itu bukan mad arid li sukun sehingga bisa dibaca sampai 6 harokat, tapi itu mad lin. Mad lin itu cukup dua harokat saja. Maka as-salatu khairum minan naum, jangan panjang naum, itu salah. Kenapa? Karena bukan mad arid li sukun tapi mad lin. Kalau kita masukkan itu pada hukum tajwid, wallahu taala alam bisawab. Baik, kalau memang sudah cukup, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu lapangkan dada kita untuk menerima semua syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang hati ini keras, Pak. Kadang hati ini keras sehingga kita tahu kebenarannya tapi tidak mau kita melakukannya. Jadi mudah-mudahan Allah taala berikan kita kelapangan dada untuk menjalankan semua syariat yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.